Oke, baik. Di tutorial selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen pemegang saham dan modal. Untuk mengaksesnya, kita bisa klik di halaman di button bisnisku, maaf. Lalu kita lihat di manajemen bisnis, ini kita ada dua halaman di bagian kategori keuangan, yaitu modal dan pemegang saham. Nah, kita mungkin bisa klik di pemegang saham terlebih dahulu. Nah, kalau kita misalnya katakanlah memiliki satu atau lebih pemegang saham dan kita pengen tracking agar nanti bisa kecetak di laporan keuangan, nah ini adalah caranya ya. Kita masuk ke dashboard pemegang saham, lalu kita masukkan namanya, misalnya katakanlah nama saya, misalnya buatniaga.com, bisa dikasih nomor handphonenya dan sebagainya. Ini misalnya kita masukkan catatannya founder misalnya ya, tambah. Nah, kita bisa nambahin pemegang saham. Kalau misalnya kita lebih dari satu, kita bisa, misalnya kita nambahin user 2 sobat niaga, ini kita bisa masukkan misalnya di sini co-founder, misalnya kita bisa nambahin catatan. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa menambahkan daftar pemegang saham. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa edit detailnya, kita bisa hapus juga. Tapi kalau kita lihat di sini ada presentasenya nih. Ada presentasinya berapa persen, ada dia masukkan modal berapa gitu ya. Dan ada dividennya berapa. Nah, cara untuk merubah persentase nilai modal ini, kita bisa masuk ke halaman bisnisku, lalu kita masukkan di, nah di bagian modal ini kalau kita lihat, kita bisa menambahkan modal ke dalam masing-masing si pemilik ini gitu ya. Jadi ini modalnya berupa, kita bisa berupa bentuknya transaksi gitu ya. Nah, di sini kita lihat di dashboard di modal atau ekuitas ini, di sini ada button untuk ke halaman tambah transaksi, ke halaman pemegang saham yang tadi, atau ke halaman dividen ya. Nanti kalau misalnya kita ada pembagian dividen. Lalu kalau kita lihat juga di atasnya ada total uang masuk, uang keluar, dan saldo ekuitas. Lalu di bawahnya juga ada statistik juga, modal awal dan sebagainya. Di sini ada kepemilikannya masih 0% dan ini ada riwayat transaksi modal. Jadi pencatatan modal itu dalam satu dashboard yang sama. Kalau misalnya ada yang memasukkan modal, kita tinggal klik ke tambah transaksi. Lalu kita pilih tipe transaksinya, misalnya modal awal, katakanlah pemegang sahamnya, kita masukkan di nama saya, Deniki. Lalu kita masukkan judulnya misalnya setoran modal awal. Misalnya saya memasukkan uang 50 juta ya. Misalnya ini sebagai gambaran aja, sampel aja misalnya. Di sini deskripsinya kita kosongkan juga tidak apa-apa. Kita simpan. Maka kalau kita lihat total uang masuknya adalah 50 juta sebagai modal usaha. Saldo ekuitasnya 50 juta, dan kalau kita lihat saya sebagai pemegang saham memiliki kepemilikan 100% karena yang baru memasukkan cuma saya nih. Nah, kalau misalnya ketika user 2 ini ingin memasukkan modal juga, kita tinggal klik tambah transaksi lagi, kita pilih misalnya setoran modal juga, katakanlah yang user 2 dimasukkan misalnya katakanlah 10 juta ya, setoran awal misalnya ya. Kita tinggal klik simpan, maka kalau kita lihat presentase kepemilikan akan berubah ya. Sayanya berapa persen misalnya, dan user 2 itu berapa persen. Dan kita bisa lihat di riwayat transaksi modal. Jadi tanggal berapa kita melakukan transaksi modal, kita masukin modal berapa, misalnya sekarang totalnya 60 juta ya ekuitasnya. Lalu kita bisa lihat juga modal awal dan setoran modal ini dalam bentuk per kategori di statistiknya tuh juga kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat juga di halaman pemegang saham juga jadi kelihatan ya. Misalnya ada pemegang saham 1 berapa persen, pemegang saham 2 berapa persen, total modalnya juga berapa persen. Kalau misalnya ternyata ada penambahan lagi, misalnya user 2 mau nambahin lagi modal, ya kita tinggal pilih aja. Misalnya setoran modal lagi, pemegang sahamnya user 2, modal kedua misalnya, kita masukkan lagi misalnya 10 juta lagi. Misalnya tanggalnya katakanlah di tanggal 24 misalnya kita simpan, nah itu kita juga bisa kelihatan ya. Jadi kita riwayatnya misalnya dia masukin dulu di tanggal 24. Jadi dia akan rewardnya akan kelihatan tuh, setoran modal dan persentase kepemilikan modalnya itu akan kelihatan seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada keuntungan, kita bisa melakukan pembagian dividen di sini. Jadi tinggal klik ke bagian dividen, kita klik bagi dividen, misalnya katakanlah kita masukkan di kategori ini misalnya tahun 2025 misalnya ya. Lalu laba dibagikannya misalnya katakanlah 5 juta misalnya gitu ya, sampel aja. Lalu tanggal distribusi tanggal kapan, catatannya misalnya katakanlah kita isi pembagian saham misalnya ya, pembagian dividen. Nah, kita bisa
memasukkannya di sini, lalu akan otomatis preview pembagian dividennya mengikuti kepemilikannya. Misalnya di sini dividennya dia mendapatkan di tahun ini 3,5 juta untuk yang 71% dan untuk yang user 2 dapat di 1.428.000 ya. Kita klik distribusikan, maka ini kita bisa mendistribusikan si dividen tadi ya ke user-user tadi, dan ini kelihatan pembagian keuntungannya berapa, terus presentasinya berapa, nilainya berapa, kita bisa lihat detail juga gitu ya. Nah, statusnya misalnya udah dibayar atau belum. Kalau kita udah dibayar, kita tinggal klik bayar saja. Statusnya nanti akan berubah. Ini juga sama, kita klik bayar aja, statusnya akan berubah. Oke, itu saja untuk yang pembagian dividen dan manajemen modal dan manajemen pemegang saham. Semoga membantu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.